Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Marxisme antropologi ekonomi. Dalam arti, kita akan membahas pendekatan Marxisme dalam antropologi ekonomi. Pendekatan Marxisme ini mulai berkembang di Eropa, Prancis, dan Inggris pada dasawarsa 60-an dengan latar belakang bahwa yang pertama, di Prancis ada kebebasan berpikir yang benar-benar bebas waktu itu, sehingga para pemikir memiliki cukup keleluasaan intelektual untuk mengkaji ulang gagasan Karl Marx. Yang kedua, adanya pemikiran di kalangan antropologi ekonomi bahwa gagasan Marx itu berguna sebagai alat analisa studi antropologi. Berkembangnya antropologi ekonomi tidak terlepas dari kekecewaan para ahli di bidang antropologi ekonomi terhadap hasil studi antropologi klasik. Nah, antropologi klasik ini mengalami kegagalan yang disebabkan pertama, pemilihan masalah studi yang tidak tepat. Kemudian yang kedua, adanya langkah teorisasi dari masalah yang tidak tepat. Antropologi ekonomi diperlakukan tidak lebih sebagai operasionalisasi teori-teori ilmu ekonomi dalam studi terhadap masyarakat sederhana. Ini adalah antropologi ekonomi yang klasik. Sementara itu, antropologi ekonomi baru itu sebenarnya juga tidak benar-benar baru, karena Marxis atau ahli yang menjadi dasar dari pendekatan antropologi ekonomi Marxis ini itu menunjukkan bahwa subdisiplin baru ini berakibat pada gagasan Karl Marx yang hidupnya pada masa antropologi dikaji ulang dan dicampur gagasan lain. Dan subdisiplin berkembang di jalur pendekatan lama yang telah dibuka oleh Polanyi pada tahun 1958 dan George Dalton pada tahun 1961, yaitu pada pendekatan substantif yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dipakainya gagasan baru ini, yaitu gagasan Karl Marx ini dalam mengkaji antropologi ekonomi baru, sama sekali tidak secara kebetulan. Namun jika diteliti lebih lanjut, pada dasarnya ada titik temu antara pendekatan baru atau yang Marxis ini dengan pendekatan sebelumnya. Persamaan pandangan antara Marxis dengan substantif itu bahwa ekonomi itu gejala yang menyatu dengan sistem sosial. Karl Marx itu menyatakan bahwa teori ekonomi liberal tentang harga itu keliru. Jadi menurut Karl Marx, harga barang bukan ditentukan oleh penawaran dan permintaan, melainkan oleh kehadiran surplus value atau nilai lebih yang dinikmati oleh pemilik modal. Dengan kata lain, menurut Karl Marx, harga itu dideterminasi oleh hubungan-hubungan sosial yang ada di dalam suatu produk, bukan mekanisme pasar atau ekonomi. Pandangan ini sepenuhnya cocok dengan pemikiran Polanyi bahwa ekonomi itu gejalanya menyatu dengan sistem sosial. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa dalam ilmu ekonomi, menurut ekonomi harga itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Namun menurut Karl Marx, harga itu lebih pada hasil konstruksi sosial masyarakat. Jadi misalkan ada harga barang yang sangat mahal, contohnya aja adalah harga tas Hermes ataupun jam-jam tangan yang sangat mahal. Nah itu laku ada sekelompok masyarakat yang mau membeli dengan harga ratusan juta, itu sebenarnya bukan karena permintaan ataupun penawaran. Kenapa? Karena ya perusahaannya pun sebenarnya memproduksi banyak juga bisa kan. Namun itu hasil kesepakatan masyarakat tentang tanda atau merek yang telah sepakat dalam pikiran orang-orang bahwa tas dengan merek tertentu itu harganya mahal, mempunyai nilai lebih atau mempunyai nilai sosial yang tinggi. Dalam arti misalkan orang yang menggunakan tas Hermes itu dianggap sebagai orang yang kaya raya, kemudian dianggap orang yang konglomerat atau apa. Nah, itu adalah hasil konstruksi sosial atau konstruksi yang ada di pikiran masyarakat.
Jadi itu lebih hasil dari konstruksi sosial masyarakat, bukan dari permintaan dan juga penawaran. Memang ada sebagian barang yang berdasarkan permintaan penawaran. Contoh barang-barang langka yang harganya sangat mahal. Namun ada juga barang-barang yang sebenarnya tidak langka, tapi memang produksinya itu dikendalikan dengan harga yang dijual dengan harga yang sangat mahal. Bahkan ada sebuah merek tas tertentu yang ketika barangnya itu tidak laku, itu tidak diobral atau tidak dijual dengan harga murah, namun dibakar supaya tetap di pasaran itu barangnya tetap menjadi mahal. Jadi sebenarnya ini pemikiran Karl Marx itu, harga itu bukan ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran, namun hasil konstruksi pikiran dari masyarakat itu sendiri, kesepakatan masyarakat. Nah, dalam pendekatan Marxisme ini ada beberapa dasar pemikiran yang menjadi ciri-ciri dari pendekatan Marxis ini. Yang pertama, para pemikir antropologi ekonomi membangun pendekatan ini karena tidak puas dengan pemikiran para pengikut antropologi ekonomi klasik, liberal, dan kapitalis yang meyakini bahwa konsep-konsep dari teori yang dibangun berdasarkan fakta dan sistem ekonomi liberal dapat dioperasikan pada seluruh tipe ekonomi. Kemudian yang kedua, para pemikir antropologi ekonomi baru umumnya memiliki sikap yang sama bahwa pendapat Karl Marx pada bukunya yang berjudul Das Kapital itu dipakai sebagai teori. Dapat dimengerti karena Das Kapital dalam karya selanjutnya berhasil mendapat sosok teori. Yang ketiga, para pemikir antropologi ekonomi baru sependapat dengan eksistensi sebagai bentuk mode produksi dalam kehidupan masyarakat serta tampil sebagai mode. Yang keempat, para pengamat antropologi ekonomi baru lainnya memperjelas maksud konsep mode produksi demi penajaman alat analisis tidak mengherankan muncul tafsiran mengenai mode produksi. Salah satu konsep Marxisme di antara satu pemikiran dengan yang lainnya. Yang kelima, pemikiran antropologi ekonomi baru sangat percaya dengan teori substantif bahwa produksi material pada masyarakat tradisional, yaitu masyarakat petani yang menetap, yang hubungan sosialnya diatur oleh kekerabatan dan terikat dengan sistem produksi biologis ikatan rumah tangga. Yang keenam, masyarakat sederhana, produksi barang dan jasa melekat pada institusi reproduksi biologis. Para pemikir antropologi ekonomi baru yang mencoba membangun teori yang lebih besar tentang suksesi mode produksi. Suksesi ini dilihat dari sejarah daripada tinjauan evolusi yang berkaitan dengan perubahan dan peningkatan kompleksitas struktur sistem sosial suatu masyarakat. Yang ketujuh, menurut pemikir antropologi ekonomi harus menjadi ilmu sejarah dalam arti struktur sosial yang menjadi sasaran perhatian dalam studi antropologi pada suatu waktu tidak statis dan data yang dikumpulkan oleh ahli antropologi sebagai sumber inspirasi selalu tersimpan dalam sejarah. Yang terakhir atau yang kedelapan, pemikiran antropologi ekonomi dengan gencar menyatakan antropologi tidak pernah bebas dari ideologi bahwa antropologi adalah subjek ideologi yang berkembang sesuai dengan ideologi yang bersangkutan. Demikianlah ringkasan dari materi kali ini. Jika ada kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.